Oke, kita berjumpa lagi ya di podcast, Sido Podcast. Kita bakal bahas, ini ada yang lumayan menggelitik ini. Jadi isunya dari salah satu akun TikTok ya, namanya Mas Zaldi, For Your Reminder. Nah ini videonya itu seperti ini nih. Bapak bilang hidup di kota doang yang keras. Lu coba, ini hidup di kampung juga keras, brodi. Lu, kalau di kampung ya, lu salah gerak dikit ya, trending topik satu kampung. Lu kagak kerja, diomongin. Lu kagak kawin-kawin, diomongin. Lu kagak keluar-keluar rumah juga diomongin. Kayak maaf banget nih, serba salah. Jadi ada fakta yang menurut Mas siapa tadi? Mas Zaldi ini. Jadi karena banyak yang bilang bahwasanya hidup yang keras itu adalah hidup di kota gitu. Tapi kenyataannya itu hidup di kampung atau di desa itu sebenarnya juga keras. Keras untuk menyiksa mental gitu. Nah, ini mungkin ya agak menarik juga karena kalau dulu orang rasanya namanya orang desa itu ramah, sopan, terus istilahnya kita itu lebih banyak gotong royong dan lain-lain. Itu mungkin ya Mas Jepri sama Mas Hidari ini bisa menceritakan nih, kira-kira bener gak sih apa yang disampaikan sama Zaldi ini tadi, bahwasanya ya hidup di kampung itu sekeras itu kayak gitu loh. Kok silakan ditanggapi. Moga Mas Jeffrey. Ya, kita bicara tentang kerasnya hidup di desa ya. Kalau saya yang dari lahir juga di desa, kalau dibilang keras ya sedikit lah. Ya kalau Sedikit atau memang sudah tertata mentalnya? ya memang dari kecil ya. Jadi kata Mas siapa tadi? Mas Zaldi, apa tadi? Tidak keluar rumah diomongin. Tidak ngejar diomongin, tidak nikah diomongin. Ya saya mengalami itu semua. Jadi waktu serangan mental itu ada ya. Cuma yang nggak sekeras itulah. Ya namanya tetangga. Ya cuma tanya, kok nggak nikah? Kok nggak kerja? Itu kalau kita dari kecil sudah tahu juga kenal sama tetangga kan, ya intinya kan itu cuma apa ya? Ya basa-basi aja lah. Kita kan anggapnya cuma itu. Kalau dibilang keras ya enggak. Ya sudah biasa lah, ditanya kapan nikahnya, kok enggak nikah. Ya kita kan sudah kuat saya ini. Sudah terbiasa ya. Sudah pertama terbiasa. dulu kita nggak diceritain. Kalau ditanya ini Pertama itu ya awalnya ya. orang kayak gitu. Apa sih? Kalau nanya itu mau dicarikan nah, cuman kalau sekarang kan, kalau dulu ya senyum-senyum, tapi setelah agak jauh ya agak miris lah gitu. Tapi kalau sekarang ya saya jawab aja, kenapa kok nggak nikah? Ya tolonglah carikan. Aja. Ya gitu aja lah. Kalau keras nggak keras kan tergantung orangnya. Kalau kita yang dari lahir di desa ya enggak lah, kalau keras itu sudah biasa. Namanya tetangga juga kan, sering ketemu juga ya. Ya memang kalau itu sifat seperti itu kan ya kita ya sudah menerima lah. Ya itulah. Kalau dibilang keras ya enggak lah kalau saya loh ya. Iya. Masih dari Ya kalau saya sendiri sih karena memang saya lebih dablek ya, maksudnya jadi lebih lebih menganggap ketika ada canda-candaan itu memang hal yang wajar lah, biasa. Cuma memang kalau saya saya perhatikan, saya menilai, saya mengamati, itu juga memang ada pergeseran. Pergeseran ini saya tidak tahu apakah memang ini saking ramahnya orang desa, saking pedulinya orang desa ini, sehingga kalau dulu itu yang suka ikut campur itu orang kota kan, maksudnya di kota itu kan misalkan ini kan kenal gitu, tapi kalau di desa kan seakan-akan saat ini apapun itu dikomentari gitu. Apakah ya karena memang itu tadi saking saking pedulinya, saking akrabnya, saking cuma ya memang itu saya melihat pergeseran. Jadi memang kalau dulu itu terkadang ada orang salah itu mau menegur atau mau ngomong ke yang lain ini Sungkan. kalau di desa sangat saya tidak melihat itu gitu. Tapi saat ini bahkan orang yang tidak salah pun bisa menjadi bahan perbincangan itu loh. Nah, makanya saya juga tidak tahu apakah ini faktor dari apa. Cuma saya merasakan hal seperti itu. Jadi kalau pengalaman pribadi nggak sih yang ya istilahnya orang ngomongin apa
yang sampai rasa kenapa sih aku dikomentari seperti ini kayak gitu. Kalau pengalaman pribadi ya pasti ada lah. Terus gimana ngeresponnya atau istilahnya kan kalau saya pernah lihat tuh konten yang lucu juga tuh ini kan kontennya ini loh. Jadi dia sama orang tua gitu kan. Istilahnya kamu di pondok belajar apa ini? Ya belajar cara apa sih namanya memimpin tahlil dan lain-lain. Loh itu nggak usah di pondok bisa. Terus dia akhirnya yang ini tuh kan apa bedanya kamu dan pemuda-pemuda lainnya yang sudah bisa memimpin tahlil kayak gitu kan? Ya bedanya mereka mungkin nggak memimpin saat kematiannya bapak gitu kan. Saking sudah gregetannya ya gitu loh. Jadi kan ya mengcounter secara agak keras gitu. Ya cuma ya gini sih, katanya dengan itu sekali lagi tak sampaikan bahwa apa ya karena saya sudah mati rasa terkait dengan itu ya, double terkait dengan itu ya, makanya ya sudah saya ya sebenarnya kalau dalam hati mungkin oke lah kita mungkin ya ada tersinggungnya. Memang waktu kecil sama sekarang memang sangat beda. Kalau dulu itu ya itu tadi bahkan orang terdekat kita itu kalau dulu itu ya mau ngomong kita bagaimana ini jarang sekali. Tapi saat ini bahkan orang yang tidak kenal kita saja melakukan hal yang sama gitu. Jadi dia mau ikut campur. Jadi CCTV-nya orang desa itu malah lebih kuat. Bener. Ya lewat mulut itu. Makanya ini itu yang salah sebenarnya apakah memang faktor dari ramahnya orang desa sehingga ketika dia ngomong ini satu ke yang lain ini juga tanpa ada filter ini disampaikan atau bagaimana ini juga tanda tanya besar sih. Tapi kayaknya ini sih kalau saya lihat itu kan ya mungkin Mas Zaldi ini juga mereka mungkin milenial atau malah Gen Z. Dan memang kalau kita ya bicara datanya aja memang anak-anak sekarang itu kan ya dikit-dikit tuh kayak bilangnya ya mentalnya kena gitu. Sementara kalau mungkin orang dulu biasa memang ya istilahnya orang julid ke kita itu sudah nggak bisa diapa-apain lagi ya gitu kan. Sementara kalau sekarang mungkin dulu mungkin bedanya semua nggak dikontenin. Sementara sekarang itu sedikit-sedikit ada yang agak nggak sesuai aja dikontenin kayak gitu kan. Tapi saya juga merasa bener juga sih kayak gitu. Cuma bedanya kan kita nggak speak up nih. Sementara kayak Mas Zaldi ini kan dia speak up dan banyak yang mengiyakan kayak gitu kan. Ya mungkin dia tidak kuat untuk menahan makanya dia tidak mau cerita, cuma diceritakan lewat medsos ini mungkin salah satu ungkapan juga. Iya benar. Ya sampai dari apa namanya podcastnya Mas Nope itu kan juga dia bahas kan istilahnya apa namanya kalau kamu cuma 3 hari di desa mungkin oke ngomong di desa itu orangnya ramah-ramah baik dan lain-lain, tapi kalau kamu berapa tadi 25 tahun hidup di desa bakal melihat karena ya tadi kondisi di desa itu juga kehidupannya kan juga nggak senyaman itu kan istilahnya, walaupun ada yang bilang kalau hidup di desa itu istilahnya untuk makan itu pasti selalu ada, tinggal metik di kebun, tinggal ngambil di ladang itu ada. Cuman kan kenyataan hidupnya kan juga nggak semudah itu kan. Mereka misalkan ada hewannya yang mati atau panennya gagal dan itu yang membuat faktornya orang-orang ini juga akhirnya ya mau nggak mau menunjukkan dirinya, mengekspresikan diri. Iya, melampiaskan emosinya gitu kan. Cuman yang jadi pertanyaan juga kan, ya mohon maaf ini saya juga sering melihat ini ya mama nih sebenarnya ya bukan menyinggung mama aja ya saya banyak yang sekarang itu misalkan nganter anaknya sekolah gitu kan, tapi kan kebanyakan mereka tuh akhirnya ngerumpi yang ya mohon maaf ya. Pernah ada yang bilang juga ya istilahnya hampir semuanya itu dijulitin akhirnya kan, yang awalnya nggak ada masalah atau dikit-dikit ada orang lewat aja dikomentari ini loh Pak itu ini semuanya keluar semua. Makanya kan tadi tak sampaikan bahwa apakah memang ada pergeseran nih tadi, karena kan kalau dulu itu bahkan ketika memang kita benar-benar belum tahu fakta saja, ini seakan-akan tidak ada yang berani menyampaikan. Bahkan baru ketika sudah ada fakta pun dan sudah kelihatan pun itu juga masih menjaga rasa lah, maksudnya nanti kalau seandainya yang bersangkutan dengar bagaimana. Itu kalau dulu masih sangat merasakan sekali, tapi kalau saat ini ya sering kita simak itu ya
bahkan ada orangnya pun juga menyampaikan hal yang seperti itu gitu. Jadi memang apakah ya ini kalau ramahnya oke lah, tapi memang apakah mungkin ya saling menjaga perasaan ini yang sudah hilang atau bagaimana, mungkin di situ sih. Karena kalau dulu itu ya sebenarnya kalau di desa dan kota itu sama saja. Misalkan orang desa pun ketika harus ke kota 3 hari merasakan juga oh enak di kota, maksudnya banyak hiburan banyak gini. Tapi kalau seandainya sudah lama di kota kan juga seperti yang disampaikan orang kota ketika di desa kan seperti itu sih. Sebenarnya saya kalau di tempat tinggal tuh saya yakin ya karena lama ya mungkin ada banyak faktor lah. Cuma ya kalau menurut saya pergeserannya di itu tadi sih. Jadi terkait dengan rasa. Jadi sebenarnya rasa itu ya sebenarnya kalau Mas Jeje menyampaikan bahwa kalau saya ya karena sudah terbiasa ya nyaman-nyaman saja. Ya memang oke lah, mungkin bagi Mas Jepri ini oke tidak masalah ya. Tapi apakah tidak masalahnya Mas Jepri ini memang benar-benar tulus dari hati? Ya kan kita nggak tahu. Iya kan. Ini kan apakah harus Mas Jepri yang membijaki? Apakah memang itu dibijaki karena memang ya sudah saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kan seharusnya yang berpikir seperti itu kan ya memang orang-orang itu. Iya kan? Jadi orang-orang itu harus berpikir oh iya kenapa saya harus selalu ikut campur kan gitu. Padahal kita juga tidak pernah ikut campur sama orang-orang. Begitu juga yang dijulit itu apakah pernah ikut campur dengan yang menjuliti kan kita juga seharusnya ke situ sih. Memang kalau menurut saya ya inilah ayo kita kembalikan lah maksudnya yang di desa maksudnya apa ya sifat-sifat uniknya orang desa ini saat ini sudah mulai apa ya tidak hanya di desa tapi kan kalau dulu kan di desa ini orangnya memang seperti itu kan gitu tuh. Kalau saat ini ya itulah kalau dari saya seperti itu sih. Kalau Mas Habib kan ya mungkin baru kembali merantau kan ya. Maksudnya lama hidup di luar desa kan. Terus saat ini kan juga ya kita tahu lah Mas Habib orang mungkin kalau dikatakan mati rasa sudah rasanya untuk hal yang tidak penting kan sudah hilang ya. Maksudnya apakah juga merasakan hal sama atau tidak? Mana pendapat Mas Habib kalau ya kembali ke desa ini kalau Mas Habib sendiri bagaimana? Tapi kalau sekarang bukan hanya ibu-ibu sih, jadi rata. Kalau menurut pengamatan saya loh, itu memang rata, tidak hanya ibu-ibu sekarang. Iya Bahkan sih. ya kalau Di sosmed itu itu malah dibayar itu. netizen kita tuh kalau suruh menguliti tuh,
Ya kalau bicara keras itu sebenarnya kota ya juga lebih keras sebenarnya. Kota kan ada beberapa, ada yang mungkin di perumahan yang semua pekerja, tapi kan juga ada perkampungan-perkampungan. Saya sendiri juga pernah lah merantau kan beberapa tahun kan di kota tapi yang perkampungan. Itu kalau kita di desa misal ada konflik sedikit kan pada akhirnya kan kita akan kembali rukun gitu kan. Karena memang kedekatan kita. Tapi kalau di kampung yang di kota itu sekali ada konflik ya Terus susah terus itu. Karena kan dari berbagai macam daerah kan itu. Itu sih kalau mau bicara keras ya mungkin yang di kota itu malah lebih keras sebenarnya. Jadi ada konflik ya sampai selesainya seperti apa kan kita nggak tahu. Tapi kalau di desa kan pasti ya itu lagi kita sudah seringlah ketemu, terus kita juga seperti kebanyakan di desa kan seperti saudara kan. Walaupun ada konflik gitu ya. masalah, tapi kalau ada sesuatu yang berkaitan dengan kemanusiaan itu kan pasti juga bersatu lagi. Walaupun di hatinya kayak gimana kan. Benar. Itulah. Ya, biar Tuhan yang menyadarkan. Ya nanti hukum Tuhan ya, menyadarkan. Tapi ini Kalau dari saya sebenarnya kita itu ya bolehlah mencampur urusan orang lain boleh. Cuma memang ya banyak lah yang harus kita harus lebih bisa menahan diri. Kalau saya itu sih sebenarnya. Jadi dengan kita banyak menahan diri ini yaitu yang seharusnya tidak terjadi ini ya tidak akan terjadi gitu. Tapi kan karena kita tidak mampu menjaga diri, menahan diri, akhirnya yang seharusnya tidak kita lakukan akhirnya dilakukan. Sehingga seharusnya tidak jadi masalah, ini akan jadi masalah. Kita sudah banyak melihat fakta-fakta yang ada di desa kita. Sebenarnya orang dengan orang itu tidak ada masalah, tapi karena gorengan dari netizen ini, gorengan dari netizen ini kan juga akhirnya jadi masalah. Ya kita tahulah masalah presiden kita ketujuh dengan partainya kan gitu ya. Sebenarnya kan itu kan juga karena gorengan. Iya betul. Ya itu sih sebenarnya. Jadi makanya ya kita memang harus belajar menahan diri sih. Kalau saya untuk memperbaiki ini semua kita harus belajar menahan diri. Ya kita harus ya lebih. Sebenarnya tidak ada kok orang yang tidak punya dosa itu tidak ada. Saya yakin orang yang menganggap tidak punya dosa itu karena memang ya Tuhan belum memunculkannya saja gitu. Pasti ada. Karena ya kan ya orang yang tadi loh yang menjulit itu kan seakan-akan dia mengucapkan semuanya tanpa aku lantai dosa semua tak ucapkan kan seperti itu. Tapi kan ya karena kalau menurut saya ya karena itu ya Tuhan belum memperlihatkan saja seperti itu. Makanya ya kalau dari saya mungkin ya solusinya ya itu kita memang harus satu lebih bisa menahan diri, yang kedua ya kita tidak usah ikut campur urusan orang lain. Selama itu tidak mengganggu kita. Tapi akan beda cerita memang ketika kita yang diusik. Maksudnya ada masalah misalkan Mas Habib dengan Mas Jepri ini ada masalah berdua tapi terus bawa saya. Lah ini saya oke lah kalau masuk tidak masalah kan. Tapi kan ketika saya bisa menahan diri ya saya harus lihat dulu ini fatal enggak. Kalau enggak ya sudah kenapa? Ya biar mereka aja yang lanjut kan seperti itu. Kalau saya itu sih. Ya, kalau menurut saya kalau misal ya memang julid itu memang susah ya gitu. Gimana? Tapi kalau bisa ya julid yang ada Faedahnya lah. Mungkin kita kalau ngomongin tetangga, kita ngobrol ya kalau bisa itu sesuatu yang mungkin nanti bisa membantu orang tersebut gitu loh. Kita membahas sesuatu tapi yang benar-benar fakta dan pada akhirnya kita bisa memberi solusi. Ya itu kan nanti ada faedahnya. Jadi hasil julidnya itu
julid untuk membahas untuk dia gitu. Jangan julid yang menyebarkan aib atau bahkan yang faktanya kita juga belum jelas itu. Tapi kita bahas dan akhirnya keluar kemana-mana. Yang keluar ya sesuai yang kita nggak ketahui tapi yang kita bahas. Jadi kalau bisa ya yang bermanfaat lah ya. Kan ada banyak misalnya yang bahas tentang ekonomi atau apa gitu. Nah, kalau misalkan sikap kita yang dijuliti itu harusnya kayak gimana sih? Maksudnya ya tadi menanggapi misalkan yang tadi ya misalkan ya Mas Ibri menyampaikan misalnya ya banyak sih yang ngomong dari saya ini. Harusnya sikap kita yang dijuliti itu sikap kita seperti apakah harus bagusnya tetap mengcounter karena ya ini salah nih kayak gitu atau kayak gimana? Kalau saya sebenarnya kalau memang keterlaluan sebenarnya tidak masalah sih kalau kita mengcounter. Cuma selagi kita masih bisa menahan diri tadi, ya saya kira ya tidak ada salahnya gitu. Klarifikasi itu kira-kira butuh nggak? Seperti yang Mas Habib sampaikan tadi kan sebaik apapun kita, maksudnya sebagus apapun alasan kita, selagi orang itu tidak suka dengan kita kan apa kan mau apa kan ya itu paling cuma mengada-ada kan hanya seperti itu kan. Jadi ya memang cara memutus saya paling mudah ya kalau bisa kita menahan diri. Kalau bisa lah ya. Kalau nggak bisa ya sudahlah. Bolehlah kita sedikit mengungkapkan rasa-rasa kita. Cuma nyindir tapi anonim gitu ya. Daripada nyindir nanti malah berkepanjangan. Ya mending counter langsung gitu. Cuma ya selagi masih bisa kenapa tidak. Kalau saya itu sih. Jadi memang ya kita harus belajar. Kalau Mas Habib kayaknya sudah lulus sih. Ya masih belajar juga nih. Mas Ibri gimana? Ya kalau menurut saya benar bersabar, kita harus sabar terus kita berdamai dengan kalau memang yang dibicarakan itu fakta, ya kita harus berdamai ya. Oke. Selama tidak fitnah yang berlebihan. Kalau fitnah sudah jauh dan kita nggak seperti yang terjadi ya kita menegur sedikit lah. Jangan terlalu yang keras teman ya. Mengingatkan kan itu juga perlu. Kita bisa mengingatkan sedikit-sedikit lah. Yang penting yaitu kalau selama itu memang fakta yang dibicarakan, terus tidak terlalu fatal, misal fitnah ya berdamailah kita. Ya seperti itu ya. Kita namanya juga bertetangga ya. Nanti kalau ada kesusahan apapun ya tetap tetangga kita. Iya benar. Mungkin itu. Ya itu menerima keadaan. Kalau berlebihan, kalau berlebihan ya kita tegur gitu. Oke, jadi itu ya. Ya itu tadi sih. Istilahnya saya takutnya kalau misalkan ini orang menganggapnya jadi salah itu ya tadi sih. Istilahnya mereka itu akhirnya semakin malas untuk kembali ke kampung akhirnya. Karena ya tadi ternyata iya ya. Istilahnya dulu tuh orang mikirnya di desa itu dari sisi hidup lebih tenang, nggak banyak kendaraan, nggak rame dan lain-lain. Tapi ternyata ada fakta mental yang harus dipersiapkan nih kayak gitu kan. Padahal kan ya tadi misalkan bisa jadi apa yang sebenarnya tetangga lakukan itu karena mereka care atau ya tadi istilahnya kalau misalkan mereka yang dari kota kan paling nggak secara pendidikan, secara pengalaman kan lebih tinggi kan. Maksudnya harus bisa menempatkan diri juga. Istilahnya jangan sampai semua yang disampaikan tetangga istilahnya mereka julid atau gosip itu langsung kita segera mengcounter. Karena kalau kayak gitu ya apalagi kalau sumbernya memang belum jelas. Apalagi sana tadi kamu diomongin sana selama belum jelas ya udahlah biarkan saja. Tapi kalau memang sudah ketahuan ya enggak apa-apa. Iya. Itu sih. Ini nanti kita juga kan belum tahu sama penonton nanti apa yang kita sampaikan. Iya, apa yang kita sampaikan ini nanti bagaimana kan ya nanti ya penonton juga pasti akan ya nanti ya apakah kita ini jadi bahan bulian juga atau kita kan juga tidak tahu gitu. Iya pasti. Karena kan kita juga ya sekali lagi ini berdasarkan pengalaman kita yang kita tahu kita tidak menggurui kita tidak ya ini apa ya hanya ungkapan hati kita lah kita ya mungkin bener ya dari seperti ini kita ya bisa ngomong lah terkadang kalau kita mau ngomong langsungnya juga tidak enak mungkin dari sini ya memang kalau seandainya desa itu bisa kembali seperti dulu sangat nyaman. Ya kalau seperti dulu jadinya nggak maju juga sekarang. Iya maksudnya bukan di itunya di ramah tamahnya karena kita kan
apalagi adat timur ini kan adat yang luar biasa, maksudnya luar biasa sopannya, luar biasa santunnya. Apa ya, karena memang faktor yang apa kemajuan zaman ini kita juga tidak tahu. Cuma memang saat ini kita sudah, menurut saya kita sudah apa ya, sudah tidak merasakan ya memang mana sih sebenarnya adat timur itu yang seperti apa. Ini kita sudah bingung untuk mencari yang benar ini seperti apa itu. Mungkin menarik juga sih, maksudnya nanti kita bahas sebenarnya ada timur itu yang seperti apa. Karena saya juga bingung, sebenarnya saya itu lebih banyak ada timurnya loh Anda gitu. Kayak itu aja mungkin ya. Mungkin kalau teman-teman punya pendapat juga, pengalaman juga ketika hidup di desa atau sudah lama di desa akhirnya nggak kuat terus memilih hidup ke kota dan merasa lebih nyaman, juga sampaikan di komentar. Atau misalkan ada pengalaman nih, enggak kok aku kalau di desa ternyata ya apa yang disampaikan itu nggak seperti itu. Syukur-syukur nanti teman-teman bisa mau datang ke sini, kita ngobrol bareng di sini. Ya yang punya pengalaman. Boleh kan ya, benar, nanti kita kumpulkan orang yang punya pengalaman kan, nanti kita ngobrol, oh bagaimana sih, nanti apa ya, yang kita sampaikan yang akan lebih, sebenarnya kita yang salah atau maksudnya sudut pandang kita ke desa yang salah, atau memang ya memang desa seperti itu gitu. Makanya kita harus kita cari tahu sih sebenarnya. Takutnya kita sudah ngotot kayak gini ternyata kita yang salah. Iya. Betul. Iya. Ya enaknya sih ya tadi sih memperbanyak ngopi. Oke, itu dulu ya. Mungkin terima kasih, sampaikan semuanya di kolom komentar dan jangan lupa untuk subscribe dan juga like dan juga mungkin share juga biar teman-teman kita yang mungkin punya pengalaman yang sama bisa untuk saling berbagi. Itu aja mungkin, terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.